Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi waktu fermentasi dan jarak elektroda terhadap nilai arus dan tegangan listrik yang dihasilkan dari media elektrolit air lindi sampah. Waktu fermentasi yang digunakan adalah 1 hari, 3 hari, dan 5 hari. Elektroda yang digunakan terdiri dari tembaga sebagai katoda dan seng sebagai anoda. Pengukuran dilakukan untuk menentukan arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus dan tegangan listrik tertinggi diperoleh pada fermentasi hari pertama dengan nilai masing-masing sebesar 0,074 mA dan 0,759 V. Sebaliknya, arus dan tegangan terendah tercatat pada fermentasi hari kelima, yaitu 0,027 mA dan 0,532 volt. Variasi waktu fermentasi dan jarak elektroda berpengaruh terhadap nilai arus dan tegangan listrik yang dihasilkan, dengan kecenderungan penurunan arus dan tegangan seiring bertambahnya waktu fermentasi. Sampah merupakan buangan atau sisa dari suatu proses produksi, baik rumah tangga dan industri. UU Nomor 18 Tahun 2018 menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat diurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah-sampah tersebut kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga menjadi limbah di masyarakat. Limbah merupakan bahan buangan sampah berupa plastik, buah-buahan, atau sayur-sayuran yang telah dibuang di tempat sampah maupun hasil dari proses produksi industri atau domestik rumahan. Limbah terdiri dari berbagai jenis, termasuk limbah padat dan limbah cair. Limbah padat, yang lebih dikenal sebagai sampah, seringkali tidak diinginkan karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah ini dapat berupa bahan kimia, bahan organik, maupun senyawa anorganik. Sementara itu, limbah cair seperti sayuran buah-buahan yang membusuk biasanya dikenal dengan istilah air lindi. Air lindi merupakan limbah cairan yang timbul akibat masuknya cairan eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis. Air lindi merupakan salah satu polusi biomasa terbesar yang dapat mencemari lingkungan. Apabila sampah organik yang berada di permukaan tidak dimanajemen dengan baik pengelolaannya, maka akan menyebabkan pencemaran air di dalam tanah. Salah satu pengolahan dengan menggunakan bakteri pengurai adalah dengan cara memanfaatkan teknologi microbial fuel cell. Microbial fuel cell (MFC) adalah salah satu pemanfaatan metabolisme mikroorganisme yang dipanen elektronnya sehingga dapat dihasilkan energi alternatif pembangkit listrik. Energi alternatif biasanya dihasilkan dari bahan bakar fosil yang bersumber dari alam, seperti tumbuhan mati, hewan, air, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu energi terbarukan. Secara khusus, energi yang sering digunakan dalam pembangkit listrik maupun transportasi semakin banyak untuk menarik perhatian orang-orang. Walaupun hanya sebagian kecil memenuhi dari kebutuhan sumber energi yang ada di dunia, lebih banyak sumber komersial maupun sumber energi alternatif yang berkembang pesat di tengah masyarakat yang memberikan peluang jangka panjang. Salah satunya sel volta. Sel volta merupakan salah satu sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Prinsip sel volta termasuk dalam elektrokimia yang terdiri atas larutan elektrolit dan elektroda, anoda dan katoda untuk menghasilkan energi listrik. Elektroda, katoda, dan anoda digunakan sebagai penghantar elektron listrik. Prinsip kerja elektroda adalah muatan bergerak dari satu titik ke titik lain karena elektroda memiliki nilai beda potensial listrik antara kedua muatan dinyatakan dalam gaya gerak listrik. Berdasarkan deret volta, logam yang memiliki nilai potensial lebih kecil digunakan sebagai elektroda negatif atau anoda dan yang memiliki nilai potensial lebih besar sebagai elektroda positif atau katoda. Jika pasangan elektroda dimasukkan larutan elektrolit, maka ion-ion bergerak sehingga terjadi proses transfer elektron dari anoda ke katoda yang menghasilkan keluaran berupa arus dan tegangan. Cairan limbah yang berbentuk elektrolit dalam limbah-limbah tertentu memungkinkan elektroda seperti tembaga dan seng, serta elektroda nyata lainnya sebagai karbon grafit, karbon teraktivasi, dan karbon gelas untuk dihubungkan secara langsung dengan pemisah dan elektrolit guna mengumpulkan arus. Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan riset tentang media elektrolit yang berasal dari air lindi sampah pasar dengan menggunakan elektroda yang berasal dari media elektrolit 2. Aliran listrik yang terjadi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi baterai yang umumnya dikenal sebagai sel volta. Penelitian ini dilakukan dalam upaya pencarian sumber daya energi terbarukan, ramah lingkungan, dan berbiaya murah.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni tahun 2024. Pengambilan sampel air lindi di Pasar Induk Jakabaring, Kota Palembang, percobaan pengukuran tegangan dan arus listrik di Laboratorium Sains Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Palembang. Penelitian ini menggunakan metode survei dan eksperimen. Survei dilakukan di tempat pembuangan akhir TPS di Pasar Induk Jakabaring yang diikuti dengan pengumpulan air lindi. Air lindi diperoleh lalu digunakan untuk penelitian eksperimen dengan lama fermentasi dan jarak elektroda dalam media elektrolit air lindi sampah. Arus dan tegangan listrik yang dihasilkan diukur menggunakan multimeter digital. Yang pertama, air lindi diambil lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml. Kedua, elektroda Cu dan Zn dimasukkan ke dalam wadah elektrolisis. Kemudian jarak antara elektroda diatur 1 cm, 2 cm, 3 cm dengan lama fermentasi 1 hari, 3 hari, 5 hari. Ketiga, elektroda Cu kutub positif dihubungkan dengan kabel penjepit elektroda berwarna merah. Kemudian elektroda Zn kutub negatif dihubungkan dengan kabel penjepit berwarna hitam. Yang keempat, kabel yang berasal dari elektroda dihubungkan ke multimeter. Lalu dilakukan pengamatan arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Langkah di atas diulangi sebanyak 3 kali pengulangan pengukuran. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 kali pengulangan perlakuan untuk setiap jarak elektroda dan lama fermentasi terhadap arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh air lindi sampah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yang diperkuat dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian sel volta, khususnya variasi jarak dan lamanya fermentasi. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan media elektrolit yang berasal dari air lindi sampah yang berada di lingkungan Pasar Induk Jakabaring, arus listrik yang dihasilkan dengan variasi jarak antara elektroda adalah 1 cm, 2 cm, dan 3 cm, dan fermentasi selama 1 hari, 3 hari, 5 hari dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. Gambar 4.1 grafik hasil pengukuran pengaruh jarak elektroda terhadap arus listrik. Gambar 4.1 menunjukkan grafik besar arus listrik yang dihasilkan untuk lama fermentasi 1 hari. Didapatkan bahwa arus listrik terbesar adalah 0,074 mA pada saat jarak elektroda 1 cm dan terendah sebesar 0,038 mA pada saat jarak elektroda sebesar 3 cm. Lama fermentasi 3 hari dihasilkan arus paling tinggi sebesar 0,058 mA dan terendah sebesar 0,037 mA. Selanjutnya untuk fermentasi 5 hari arus paling tinggi 0,055 mA sedangkan terendah 0,027 mA. Grafik juga menunjukkan bahwa jarak antara elektroda mempengaruhi besar arus yang dihasilkan. Semakin jauh jarak elektroda, arus yang dihasilkan semakin kecil. Selanjutnya, jarak elektroda terhadap tegangan V dapat dilihat pada gambar 4.2. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan yang melakukan penelitian sel volta dengan menggunakan elektroda Cu dan Zn dalam media yang dikombinasi antara air lindi, stockpile, batu bara dengan serbuk gergaji. Hasil penelitian menunjukkan semakin jauh jarak elektroda semakin kecil tegangan dan arus yang dihasilkan. Gambar 4.2 grafik juga menunjukkan variasi jarak elektroda dengan lama fermentasi 1 hari. Didapatkan bahwa tegangan listrik dengan hasil sebesar 0,759 volt dan terendah sebesar 0,660 volt. Lama fermentasi 3 hari didapatkan bahwa tegangan listrik dengan hasil sebesar 0,723 volt dan terendah sebesar 0,579 volt. Pada fermentasi 5 hari didapatkan bahwa tegangan listrik dengan hasil sebesar 0,72 volt dan terendah sebesar 0,532 volt. Aliran listrik terjadi diakibatkan karena potensial standar reduksi Zn lebih kecil dibandingkan standar reduksi Cu, sehingga elektroda Zn mengalami oksidasi kutub anoda dan elektroda Cu mengalami reduksi kutub katoda. Variasi mengemukakan bahwa reaksi reduksi berlangsung di katoda sedangkan reaksi oksidasi berlangsung pada anoda. Nur telah melakukan penelitian kulit jeruk pamelo dengan variasi jarak elektroda yang digunakan yaitu 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan 4 cm. Hasil penelitian menunjukkan jarak antara elektroda mempengaruhi besarnya tegangan dan arus listrik yang dihasilkan. Semakin jauh jarak elektroda, tegangan dan arus listrik semakin kecil. Pengukuran tegangan dan arus listrik dengan variasi lamanya fermentasi dengan menggunakan media elektrolit yang berasal dari air lindi sampah yang berbeda di lingkungan Pasar Induk Jakabaring. Variasi fermentasi adalah 1 hari, 3 hari, dan 5 hari. Didapatkan data arus listrik terukur. Hasil pengukuran yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut. Gambar 4.3 di atas terlihat bahwa pengaruh dari lamanya fermentasi untuk jarak elektroda 1 cm dengan variasi lama fermentasi menunjukkan arus yang dihasilkan paling besar 0,074 mA terjadi pada waktu fermentasi 1 hari dan terendah sebesar 0,055 mA lama fermentasi 5 hari. Jarak elektroda 2 cm, arus paling tinggi sebesar 0,048 mA dan terendah sebesar 0,041 mA. Jarak elektroda 3 cm, arus yang paling tinggi didapatkan sebesar 0,038 mA dan terendah sebesar 0,027 mA.
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi arus yang dihasilkan semakin kecil. Gambar 4.4 di atas terlihat bahwa pengaruh dari lamanya fermentasi untuk jarak elektroda 1 cm dengan variasi lama fermentasi menunjukkan tegangan yang dihasilkan paling besar 0,759 volt terjadi pada waktu fermentasi 1 hari dan terendah sebesar 0,702 volt pada lama fermentasi 5 hari. Jarak elektroda 2 cm tegangan paling tinggi sebesar 0,706 volt dan terendah sebesar 0,608 volt. Jarak elektroda 3 cm tegangan yang paling tinggi didapatkan sebesar 0,660 volt dan terendah sebesar 0,532 volt. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi, tegangan yang dihasilkan semakin kecil. Yolanda telah melakukan penelitian fermentasi larutan sari buah tomat dengan variasi waktu yang digunakan yaitu 48 jam, 96 jam, 144 jam, dan 192 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya waktu fermentasi mempengaruhi besarnya tegangan dan arus di mana semakin lama fermentasi berlangsung menyebabkan ion-ion yang bermuatan positif dan ion-ion bermuatan negatif akan bereaksi membentuk senyawa yang pada akhirnya mengakibatkan ion-ion yang ada dalam lindi tersebut berkurang sehingga pada akhirnya menyebabkan tegangan dan arus listrik menjadi kecil. Al-Ghazali melakukan penelitian lama fermentasi terhadap air lindi, menunjukkan semakin lama fermentasi nutrien dalam air lindi semakin berkurang. Nutrien yang semakin berkurang menyebabkan semakin banyak mikroba yang tidak memperoleh nutrisi, sehingga akan terjadi fase kematian, yaitu jumlah mikroba untuk menghasilkan elektron akan terus menurun mengakibatkan tegangan dan arus listrik akan menurun satu sama lain. Penelitian yang telah dilakukan adalah semakin dekat jarak elektroda akan semakin besar arus dan tegangan yang dihasilkan, dan semakin lama fermentasi akan semakin kecil arus dan tegangan yang dihasilkan, karena terjadinya perubahan yang signifikan pada larutan setelah dilakukan elektrolisis. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh elektroda yang digunakan yaitu bentuk dan jarak antar elektroda yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil penelitian, variasi jarak elektroda dan waktu fermentasi pada air lindi berpengaruh terhadap nilai arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Arus listrik tercatat sebesar 0,074 mA, sedangkan yang terendah adalah 0,027 mA. Sementara itu, tegangan listrik tertinggi yang dihasilkan mencapai 0,759 volt dengan nilai terendah sebesar 0,532 volt. Secara keseluruhan, semakin lama waktu fermentasi, terjadi penurunan nilai arus dan tegangan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa parameter fermentasi dan jarak elektroda merupakan faktor penting dalam optimasi pemanfaatan air lindi sebagai media elektrolit untuk pembangkitan listrik dihasilkan. I love the way you love the chase.